Hai, di video aku sebelumnya ada yang bertanya, apakah fungsi dari minyak kemiri itu? Fungsi minyak kemiri yaitu untuk mengatasi ketombe, untuk mengatasi rambut rontok, dan juga untuk mendebalkan rambut. Di antara kalian, apakah ada yang memiliki masalah ketombe? Nah, itu adalah masalah yang pertama yang perlu kalian hadapi. Pertanyaannya, kenapa ketombe yang perlu kalian hadapi? Penyebab kerontokan yang terjadi pada rambut kita disebabkan oleh faktor ketombe. Nah, untuk mengatasi ketombe tersebut, kalian bisa menggunakan minyak kemiri. Jadi, biar gak berlama-lama, aku langsung saja tunjukkan pada kalian bagaimana cara membuat minyak kemiri. Let's go! Oke teman-teman, di video aku kali ini, aku akan coba tunjukkan pada kalian bagaimana proses pembuatan minyak kemiri. Dan di sini, aku akan langsung saja mulai tunjukkan pada kalian tahapan-tahapan proses pembuatan minyak kemiri. Pertama-tama, kalian siapkan buah kemiri, yang dimana kalian bisa mendapatkan atau membeli kemiri-kemiri ini di pasar atau di warung-warung terdekat di rumah kalian. Kemudian, jika kemirinya sudah siap, kita lanjut ke proses awal. Proses awal, kita akan membungkus kemiri ini menggunakan lap, kemudian memukul-mukulnya menggunakan alat pukul seperti kayu atau batu. Setelah kemiri hancur dan mengecil, kemudian kita blender kemiri ini. Proses pemblenderan sangat mudah sekali. Kita tuang kemiri yang sudah kita hancurkan tadi setengah dari alat blender ini. Kemudian kita tambahkan air full hingga di atas pemblenderan ini. Proses penambahan air berfungsi untuk membantu pekerjaan dari mesin ini agar mesin blendernya bekerja secara lancar. Di sini, saya tidak menjemur atau menyangrai kemiri terlebih dahulu, karena akan memakan waktu yang agak lama dan juga membuat hasil kemiri kita berwarna hitam. Kemudian, kemiri yang sudah kita haluskan tadi menggunakan blender, kemudian kita tuang ke dalam wadah. Di sini, saya menggunakan wajan. Setelah kemiri-kemiri itu kita tuang ke dalam wadah, proses selanjutnya kita akan menyaring kemiri-kemiri ini untuk mencari airnya saja atau untuk mencari santannya saja. Ini adalah kemiri yang sudah kita blender tadi, jadi hasilnya sangat banyak sekali. Oke teman-teman, jadi kemirinya sudah aku pindahkan dari posisi yang ini, dari penggorengan yang ini, aku sudah pindahkan ke sini. Dan selanjutnya kita akan peras menggunakan lap yang ini yang sudah disiapkan oleh temannya saya. Proses untuk menyaringnya sangat mudah sekali. Di sini saya menggunakan lap seperti ini dan wadah yang kecil seperti ini. Kemudian kita tuang kemiri yang sudah di blender dan dicampur air ini ke dalam lap ini. Kemudian kita peras untuk mendapatkan airnya. Setelah itu, ampasnya kita wadahkan lagi ke tempat yang lain. Dan nanti ampasnya itu kita akan tambahkan air lagi dan kita akan saring ulang lagi. Oke, di sini penyaringan tahap awal. Kita bisa menggunakan lap yang model seperti ini agar memudahkan proses penyaringan. Oke teman-teman, jadi aku baru saja selesai di proses pemerasannya. Jadi hasil proses pemerasannya itu kalian bisa lihat seperti ini. Jadi hasilnya tadi itu setelah pemblenderan jadi hasilnya dapat seperti ini, tapi setelah pemerasan jadi hasilnya berkurang seperti ini. Dan inilah hasil yang sudah diperas. Jadi ampas yang pertama itu kita sudah dapatkan yang seperti ini. Ini adalah ampasnya, dan nanti ampas pemerasan pertama ini kita akan isikan air lagi untuk pemerasan yang kedua. Ampas proses penyaringan yang pertama ini kita tambahkan air, kemudian kita lakukan penyaringan yang kedua. Kita lakukan proses ini sama seperti proses yang tadi. Caranya masukkan kemiri ke dalam lap, kemudian kita peras hingga mendapatkan santannya atau airnya. Setelah proses penyaringan ampas yang kedua ini, kita buang ampas ini karena ampas ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini, seperti di belakang saya. Tidak terlalu banyak ya hasilnya, dari 6 kilo kemiri. Dan jadi setelah proses penyaringan ini kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemasakan. Jadi proses pemasaknya itu kurang lebih kira-kira sampai 8 jam atau 10 jaman. Oke, kita siapkan dulu kompornya di sini. Kompor yang saya gunakan adalah kompor yang seperti ini. Jadi ketika aku membuat dengan jumlah yang banyak, jadi kompornya ini dapat menampung dengan
menggunakan penggorengan yang sangat besar seperti ini. Oke, jadi inilah penggorengannya teman-teman. Tuh, 2, 3. Oke, kita perlu berhati-hati ya. Hasil saringan air yang tadi atau saringan santannya ini kemudian kita rebus. Kita rebus menggunakan api yang besar. Kalian harus selalu mengaduk-ngaduknya agar tidak ada gumpalan di bawah yang akan menjadi endapan atau menjadi gosong. Proses lama perebusan tergantung dari jumlah kemiri yang kita buat. Semakin sedikit kemiri yang kita buat, maka waktu yang diperlukan akan semakin cepat. Sebaliknya juga, jika semakin banyak kemiri yang kita buat, maka waktu yang kita butuhkan semakin lama. Di sini, saya biasanya membuat 6 kilo kemiri. Jadi, prosesnya itu kurang lebih sekitar 8-10 jaman proses perebusan. Bagas lakukan pengaduan, dan ini kita akan gantian karena proses pengaduan ini kita harus lakukan terus-menerus hingga minyaknya keluar. Jika tidak dilakukan pengaduan, nanti hasil minyaknya itu akan berwarna hitam karena di bawah ampas-ampas di bawah penggorengannya ini dia sedikit gosong teman-teman, jadi hasilnya akan hitam. Jadi kita perlu mengaduk terus. Oke, semangat untuk Bagas, dan nanti kita akan giliran untuk masaknya. Ini demi kalian. Oke, jika kalian ada yang mau mengorder minyak kemiri, silahkan di order. Kalian bisa cek link di bawah untuk melihat nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Dan ini adalah video tahun 2019. Oke, ini Agustus 2019, dan jika kalian mau bertanya apakah masih ada stok, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah, di link di bawah. Oke, ini adalah nomorku. Oke, perlu kalian ingat, semakin sedikit air yang terdapat pada wajan ini, kalian tidak boleh mengaduknya semakin keras, karena itu akan membuat minyak kita semakin rusak. Kalian cukup diamkan saja dan gunakan api yang agak kecilan sedikit. Oke, jadi tadi kita sudah membuatnya dari pagi dan sekarang sudah malam seperti ini, sudah gelap seperti ini teman-teman. Dan inilah bagaimana lamanya membuat minyak kemiri ini. Biasanya yang membuat minyak kemiri kita itu berwarna gelap, biasanya yang ini, karena gosong-gosong seperti ini teman-teman ya. Jadi itu yang membuat gelap. Oke, sebentar lagi minyak kemiri ini akan jadi, tapi aku mau lanjutkan ini besok karena hari ini sudah gelap ya teman-teman, sudah gelap seperti ini, dan mungkin hasilnya tidak terlalu terang nanti terlihat di kamera, jadi akan tunjukkan kepada kalian besok pagi lagi. Oke, di proses akhir-akhir ini, kalian perlu ketelitian untuk menggorengnya. Kalian tidak boleh terlalu kering untuk menggorengnya. Lihatlah ampas yang terdapat pada video ini. Jika terlalu kering, minyak kalian akan berwarna hitam. Maka minyak kalian akan terdapat gumpal-gumpalan seperti debu. Oke, jika minyaknya sudah keluar, kita sudah bisa matikan apinya. Dan kita diamkan hingga minyak ini tidak panas lagi. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini aku sudah bersiap untuk melanjutkan membuat proses minyak kemiri ini. Jadi di sini aku sudah tutup menggunakan kardus kemarin, dan kita lihat hasilnya teman-teman. Tarat, jadi inilah hasilnya. Oke, kalian bisa lihat minyaknya sudah mulai keluar dan juga airnya sudah terpisah ya. Jadi ini di atasnya ini sedikit dari serbuk-serbuknya. Oke, sekarang aku akan saring dulu minyaknya dan kita akan masukkan ke botol. Sebenarnya untuk membuat minyak kemiri ini nggak perlu proses perendaman ya teman-teman ya. Kemarin itu aku diamkan karena kekurangan waktu. Jadi kalau aku lanjutkan videonya, jadi videonya itu gelap teman-teman. Jadi kalian yang menyaksikan video ini mungkin akan tidak terlalu jelas melihatnya. Jadi aku lanjutkan di pagi hari ini. Oke, setelah minyak ini sudah tidak panas lagi, kita angkat minyak ini dan kita tuang ke dalam sebuah wadah. Oke, di sini minyak yang kita akan hasilkan adalah minyak yang sangat clear dan juga memiliki warna yang sangat kuning dan juga sangat bagus sekali teman-teman. Minyak yang hampir tidak ada debunya dan juga hampir warnanya menyerupai minyak-minyak goreng. Dan ini adalah minyak yang kualitas yang sangat bagus jika kita gunakan. Setelah minyak kemiri bersih, kemudian kita saring dan kita bawa ke dalam botol. Jika kalian ingin mengikuti cara aku memasukkan ke dalam botol seperti ini, kalian bisa ikuti agar minyak kemiri kalian tidak tumpah kemana-mana. Oke, jadi seperti inilah proses pembuatan minyak kemiri. Kita memang membutuhkan terlalu banyak peralatan dan juga membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, harga kemiri yang juga relatif sangat mahal.
yang dimana sekilonya itu sekitar 50-55 ribu. Nah, di sini bagi kalian yang tidak ingin repot-repot, di sini aku memiliki 3 buah giveaway minyak kemiri untuk kalian yang membutuhkan. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang lagi, dan juga kalian komen di bawah kenapa kalian membutuhkan minyak kemiri ini. Dan giveaway ini sangat terbatas untuk kalian yang 3 pemenang. Pengumuman akan aku umumkan di video selanjutnya, dan aku akan balas chat kalian melalui komen-komen kalian di bawah. Oke, siap-siap bagi kalian pemenangnya. Selain itu, kalian juga bisa memesan minyak kemiri ini melalui link di bawah, dan juga kalian bisa memesannya lewat nomor WA di bawah. Oke, proses pembuatan minyak kemiri pada video ini kalian bisa tiru untuk kalian yang ingin berjualan di rumah. Dan semoga video ini membantu kalian dan juga membantu teman-teman yang lain. Oke, jadi seperti inilah hasil dari minyak kemiri yang sudah kita buat. Warnanya sangat kuning dan juga clear, dan juga sangat bening. Fungsi dari minyak kemiri ini yaitu untuk merangsang pertumbuhan rambut dan juga untuk menghilangkan ketombe, dan selain itu juga untuk mengatasi kerontokan yang terjadi pada rambut kita. Beberapa seseorang sering mengalami kerontokan yang terjadi pada rambut mereka. Biasanya kerontokan itu terjadi saat kita bersisir atau ketika kita mandi. Saat kita bersisir, kerontokan-kerontokan pada rambut kita terdapat pada sisir kita. Dan selain itu, kerontokan-kerontokan yang terjadi pada saat kita mandi terdapat pada aliran air seperti ini. Dan selain itu, kerontokan yang sering kita lihat juga terdapat pada lantai saat kita menyapu. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, kita bisa menggunakan minyak kemiri ini untuk mengatasi kerontokan yang sangat-sangat banyak sekali. Proses untuk penggunaannya, kalian cukup menggunakannya setelah mandi pagi. Jika kalian menggunakannya malam hari, itu sah-sah saja, tetapi kasihan pada bantal kalian yang nanti akan berminyak dan juga tidak bagus.